5 pengeluaran besar pada usaha laundry. Sharing lagi ya dengan Weni bersama Umi Laundry di Cikampek. Urutan kelima, parfum. Teman-teman di usahanya pakai parfum yang seperti apa? Apakah yang pakai metanol atau yang water based? Nah, bebas ya. Yang menurut teman-teman yang baik, yang cocok di usaha teman-teman. Nah, kenapa ini menjadi urutan yang terakhir? Karena memang bisa dibilang ini tergantung dari keputusan teman-teman. Ada banyak parfum yang dengan kualitas yang misalnya grade A, grade B misalnya itu sudah bagus. Tapi ada juga yang perlu sampai yang premium, baru hasilnya bagus. Bagus di sini artinya, satu, tidak meninggalkan bekas, kedua, itu awet. Nah, awet pun itu juga tergantung dari pemakaian kita juga. Jadi tidak hanya komposisinya. Kadang komposisinya sudah bagus, yang seharusnya bisa bikin awet, tapi karena proses di kita salah, jadinya nggak awet. Jadi pilih parfum yang bagus, tapi juga cara pemakaiannya benar. 45, 65, ketebalan 0,3. Dilanjut, urutan keempat, penyusutan mesin. Nah, teman-teman pada suka ngitung nggak nih? Atau menyisihkan uang untuk penyusutan mesin? Harus ya, biar pada saat nanti mesin kita rusak, kita itu punya tabungan. Pada saat nanti perlu kita untuk mengganti mesin atau alat, itu kita juga punya tabungan. Nah, ini diambil dari mana? Hitung. Hitung pada saat kita beli mesin cuci misalnya. Nah, mesin cuci itu estimasi kita bertahan berapa lama nih? Misalnya 5 tahun. Harga mesin itu dibagi 5 tahun. Nah, nanti akan keluar angkanya. Untuk penyusutan mesin ini ada di postingan saya yang lain ya caranya ya. Kurang lebih caranya itu sederhana kok, nggak usah dibikin pusing. Tapi kita harus punya tabungan. Tabungan ini adalah untuk jaga-jaga suatu hari nanti kita butuh mesin yang baru atau perbaikan mesin itu. Itu namanya penyusutan mesin. Ini lumayan loh. Urutan ketiga, gas. Nah, untuk gas sendiri, ini sebenarnya khusus buat yang pakai boiler atau panci presto ya. Jadi kalau pakai masih setrika listrik, itu bisa jadi di urutan ketiga adalah listrik. Jadi itu bisa disesuaikan ya. Nah, untuk gas sendiri, kita itu harus punya target. Biar satu gas itu bisa menghasilkan berapa kilo. Karena kalau kita tidak punya target, nantinya gas ini akan jadi bumerang buat diri kita atau buat usaha kita gitu loh. Nah, kalau di saya pribadi, satu tabung gas itu untuk kisaran kurang lebih 80 kilo. Jadi kalau misalnya sehari kurang dari 80 kilo, itu biasanya toleransinya adalah karena pakaian itu misalnya kecil-kecil. Nah, itu bisa. Tapi kalau pakaiannya dewasa, besar-besar, harus lebih dari 80 kilo. Kalau misalnya kurang dari 80 kilo, itu nanti harus dievaluasi. Apakah kecepatannya kurang? Atau apakah ada kebocoran, atau apakah tidak stabil, misalnya seperti itu. Untuk apa? Meminimalisir penggunaan gas, biar dilakukan persiapan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses setrika. Dan jangan lupa dirawat ya, boilernya dirawat, kompornya dirawat, biar penggunaan gasnya itu lebih hemat. Selanjutnya, biaya sewa. Nah, kenapa ini masuk ke urutan yang kedua? Karena memang biaya sewa itu tidak murah ya. Tidak murah, belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk lingkungannya, misalnya biaya bulanan RT, biaya kebersihan atau sampah atau dan lain sebagainya sebagai penunjang karena kita tinggal di tempat itu. Nah, buat teman-teman tetap semangat ya, rajin menabung untuk menyisihkan uang untuk biaya sewa ini. Karena apa? Jangan sampai masa depan usaha kita itu terancam hanya karena kita tidak punya uang tabungan untuk biaya sewa selanjutnya atau tahun berikutnya, seperti itu. Nah, buat teman-teman juga yang masih buka usaha di rumah, itu juga jangan lengah. Tetaplah nabung. Karena apa? Kita pengen kan usaha kita itu semakin besar, minimal bisa bertahan. Kalau suatu hari nanti di rumah kita itu mulai terasa sumpek, runyam gitu ya karena banyak tumpukan cucian, kan kita juga perlu tempat khusus. Nah, tempat khusus itu bisa jadi kita hanya bisa nyewa dulu nih, belum punya sendiri. Nah, kita juga harus punya tabungan. Sedikit demi sedikit sisihkan, minimal bisa buat tempat yang lebih baik lah gitu, atau lebih besar dari tempat kita yang sekarang. Selanjutnya, posisi teratas. Ya, betul sekali, gaji karyawan atau pekerja. Jadi, kalaupun teman-teman saat ini masih dikerjakan sendiri, tetap harus dibuat gajinya untuk diri sendiri ya. Karena kita itu kerja, gak gratis. Suatu saat nanti kita butuh orang yang bantuin kita tahu caranya untuk menggaji mereka. Karena semakin banyak omset yang masuk, artinya semakin banyak yang dikerjakan, dan itu butuh orang.